Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pagi hari ini melainkan rasa syukur dan juga pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, bahkan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang selalu diberikan olehnya kepada kita. Di antaranya berupa nikmat sehat, kemudian juga nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya. Sehingga sampai detik ini kita masih diistiqomahkan untuk selalu senantiasa menuntut ilmu syar'i. Terlebih seperti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada aktivitas kita di pagi hari ini. Dan tentunya selawat teriring salam tak lupa selalu terlimpah curah senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan muqaddimah dari kitab Fikih Muyassar. Ya, muqaddimah ini nanti akan membawahi beberapa hal penting terkait pembelajaran fikih, mulai dari ta'rif, pengertian, kemudian juga sumber pengambilan dari ilmu fikih ini dari mana, dan juga tema pembahasan objek-objek kajian dari ilmu fikih apa saja, dan samaratuhu, yakni hasil mempelajari ilmu fikih itu nanti arahnya kemana, dan keutamaan apa yang kita dapatkan ya setelah mempelajari ilmu fikih atau ketika berproses dalam mempelajari ilmu fikih tersebut. Di sini eh, judul babnya adalah At-Tamhid. Ya, At-Tamhid. Nah, wa yashtamilu ala an-niqat. Ini bacanya apa? An-niqat. Nunnya di kasrah, dia bentuk jamak dari apa? Nuqtah. Nuqtah. Kalau nuqat itu tulisannya nun langsung qaf ya, tanpa ada ya, qafnya pun langsung ke huruf to. Nuqatun. Nah, jadi tidak panjang qafnya kalau nuqat. Kalau niqat, nah itu qafnya panjang sebab ada alif di sana. Wa yashtamilu 'ala niqati at-taliyati. Ya. Nah, muqaddimah ini mencakup beberapa poin berikut ini. Yang tentu pertama adalah ta'riful fikhi, ta'rifu al-fikhi. Definisi dari fikih. Lugotan wastilahan. Secara bahasa dan juga secara istilah. Berikutnya adalah masadiruhu. Masadiruhu adalah apa? Sumber-sumber fikih. Sumber-sumber fikih. Kemudian maudu'uhu. Maudu'uhu adalah objek kajian atau bahasan dalam fikih. Berikutnya samaratuhu. Samaratuhu hasil yang tadi sudah disinggung. Hasil dari apa? Mempelajari fikih. Berikutnya fadluhu. Fadluhu keutamaan. Ya, keutamaan mempelajari fikih. Baik, sekarang kita mulai dari makna fikih. Ya. Maksud dari fikih, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Al-fiqhu fil lughati, fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Ya. Adalah al-fahmu, yakni paham atau pemahaman.
pemahaman. Yang proses memahami ini hanya bisa ditempuh dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar. Dan faham ini dalam tataran bahasan fikih secara bahasa dia ada dua. Ya. Al-fahmu ada dua, yaitu apa? Al-mujarradu, kemudian ada ad-daqiqu. Apa itu al-fahmu al-mujarrad? Ya. Al-fahmu al-mujarrad ini secara mengerti. Maksud dengan makna al-fahmu ad-daqiq, ya berarti dengan ketelitian, ya, memahami secara mendalam. Terkait ad-daqiq ini, memahami secara secara mendalam. Secara mendalam atau teliti atau terperinci. Nah, ini tentu yang kita harapkan dari mempelajari ilmu fikih adalah mendapatkan pemahaman yang daqiq, sehingga mampu merumuskan setiap dasar acuan yang kita gunakan di dalam beribadah, dalam ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari rumusan itu pun nantinya bisa mempertahankan argumen kita layaknya sebagai seorang muslim yang betul-betul keislamannya. Jadi bukan hanya mendahulukan klaim-klaim semata. Nah, di sini makna bahasa al-fahmu itu diambil dari apa? Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhu, ya kan, di sini dikatakan wa minhu qaulullahi ta'ala an qaumi Syuaib. Di mana di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum, ya, Nabi Syuaib, tentang kaumnya Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Nah, di sini ada kata nafqah. Kami tidak banyak paham begitu. Nah, nafqahu artinya apa? Paham. Yang kembali kepada al-faham. Definisi fikih secara bahasa. Berikutnya juga wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Ini di surah Al-Isra ayat 44. Tidak paham. La tafqahuna, yang menjadi syahid kita tentu adalah lafal tafqahun. Baik. Nah, ini definisi fikih secara apa? Secara bahasa. Ya, definisi fikih secara bahasa. Kemudian kita masuk definisi fikih secara istilah. Nah, definisi fikih secara istilah. Wal fiqhu fil istilah. Ya. Wal fiqhu fil istilah. Ya. Yaitu dia adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabati min adillatiha
at-tafsiliyah, at-tafsiliyati. Nah, ini adalah definisi fikih secara apa? Secara istilah, teman-teman. Ya. Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillah at-tafsiliyah. Yaitu suatu ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Tentang hukum-hukum syar'i, syar'i. Di sini ada kata syariat, ya, syar'iyah, nanti arahnya kepada syariat. Dan tentu sifatnya adalah amaliyah. Amaliyah, praktik. Al-muktasabah yang tentu terambil min adillatiha at-tafsiliyah. Dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalilnya sudah rinci. Begitu. Dalil-dalilnya apa? Sudah rinci. Ketika definisi fikih itu dikatakan dia suatu ilmu, ya, maka di sini fikih adalah suatu cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah. Nah, karena dipakai kata ilmu, berarti fikih itu sifatnya apa? Ilmiah dan juga logis. Nanti kita akan padankan beberapa dengan ya, ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah. Nah, ya, atau ilmu sains, ya, ibaratkan kata seperti itu. Contoh halnya saja, ya, membasuh, membersihkan apa? Najis anjing, ya, atau jilatan anjing seperti itu. Yakni dengan tanah, ya, dengan tanah. Ya, untuk membersihkan najis mughaladzah. Nah, itu tanah kan menjadi satu media untuk membersihkan najis tersebut. Dan ternyata ketika diteliti dari ilmu sainsnya,